Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, senang sekali Ustazah bisa bertemu kalian dalam pembelajaran online hari ini. Ustazah berharap kalian sudah mempersiapkan diri, kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali bersama-sama belajar pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga Allah akan berkenan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami materi pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah muatan PPKN ya. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin ya? Kita sudah belajar mengenai Pancasila ya. Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita. Lambangnya adalah burung Garuda. Nah, Pancasila itu ada 5 sila. Masih. Ya, yang pertama adalah dilambangkan dengan bintang. Ya, lambangnya bintang. Bunyinya bagaimana? Masih ingat? Ya, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus bagaimana penerapannya dalam kehidupan di sekolah? Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Kemudian, sholat zuha. Ya. Seperti biasa di sekolah, kalian semua dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Dan harapannya di rumah kalian juga selalu melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, ya, penerapan di sekolah, sholat zuhur berjamaah. Ya, karena kalian pulangnya jam 2, maka sholat zuhur dilaksanakan bersama-sama berjamaah di sekolah. Ya. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Ya. Ini jika terjadi misalnya kita di sekolah ya, ada berbagai macam teman yang berbeda agama. Ya. Jika nanti kalian misalkan sekolah di sekolah umum yang tidak berbasis agama, maka nanti akan kalian jumpai teman yang berbeda agama. Maka kita harus bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Alhamdulillah di sekolah kita, karena sekolah kita memang sekolah Islam, maka alhamdulillah semua teman kita adalah agamanya sama. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sila pertama di sekolah. Ya. Kita lanjut sila yang kedua. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai emas. Ya. Bunyinya masih ingat? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bunyi sila yang kedua. Sekarang bagaimana contoh
penerapan sila kedua di sekolah. Yang pertama, tidak mengejek teman. Ya. Jadi dengan teman tidak saling mengejek. Ingat, Rasulullah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita umatnya untuk tidak saling mengejek, apalagi memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Ya, itu sangat tidak mencontoh akhlaknya Rasul. Ya, nah, jadi kita harus tidak boleh ya mengejek teman. Ya, maka kita harus memanggil nama teman dengan baik, panggilan yang baik. Selanjutnya, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Ya. Nah, di sini maksudnya jika ada teman kita yang memang butuh bantuan kita, mungkin dia sedang menerima musibah, ya, musibah apa saja, ya, mungkin karena sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit atau mungkin memerlukan biaya yang banyak untuk berobat. Nah, sebagai teman yang baik, ya, maka kita mengumpulkan dana, mengumpulkan uang infak untuk teman-teman kita, dari teman-teman kita, untuk teman kita yang lagi membutuhkan, ya. Ingat, ya. Nah, contoh selanjutnya, membagi jajan pada teman. Mungkin kalian suatu ketika dibawakan bekal dari rumah, bekal jajan, ya. Nah, jika kalian menemui teman kalian, salah satu di antara teman kalian mungkin pada waktu itu tidak membawa bekal jajan dan apalagi tidak membawa voucher pada waktu itu, maka kalian sebagai teman yang baik, nah, berbagilah dengan teman kamu, ya. Ingat, tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah, ya. Jika kita senang membantu orang lain, senang berbagi dengan teman, insya Allah Allah akan menggantikannya, akan memberikan kemudahan kepada kita, ya. Nah, contoh yang keempat yaitu bermain dengan rukun. Nah, ketika istirahat kita harus bermain dengan teman secara rukun, ya. Tidak boleh berantem, ya. Jadi bermainnya dengan rukun. Ya. Nah, contoh berikutnya yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru. Ingat, ketika anak-anak berbicara, ya, bertanya sama bapak atau ibu guru, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Kalau kalian mau menggunakan bahasa Jawa, maka gunakanlah bahasa Jawa yang sopan, yang halus, yang pakai kromo inggil, kromo alus, ya. Ya, kalau enggak bisa, kalau belum bisa, maka belajar dan gunakan bahasa Indonesia, ya. Ini contoh penerapan sila yang kedua di sekolah, ya. Nah, berikutnya sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya bagaimana, Nana? Masih ingatkah kalian? Iya. Ayo, bunyinya disebutkan bersama-sama. Persatuan Indonesia. Nah, terus bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sekolah, di lingkungan sekolah?
Ya, yang pertama, nah, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Ya, dan khidmat. Di sini maksudnya ketika upacara hari Senin, ya, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, maka anak-anak harus mengikutinya dengan tertib, ya, disiplin, ya. Tidak boleh berbicara dengan temannya selama pelaksanaan upacara, ya. Tidak boleh berlari-larian, ya. Tidak boleh ngobrol, ya. Jadi dalam mengikuti upacara bendera itu harus tertib, khidmat. Ya. Nah, jika kalian selama ini, ya, selama kelas 1 dulu, ketika upacara masih suka ngobrol, masih suka jalan-jalan, masih suka sambil mainan, nah harapannya nanti di kelas 2 kalian sudah bisa tertib, ya, lebih tertib dari kelas 1. Oke. Nah, yang kedua, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Ya. Nah, tadi seperti contoh yang di atas, jika kita menemukan di sekolah kita ada teman-teman yang berasal dari suku lain, maka kita harus bermain dengan semuanya, ya, tidak membedakan sukunya. Mungkin di sekolah kita ada teman yang berasal dari suku Jawa, atau ada yang berasal dari suku Sunda, atau ada yang berasal dari suku Madura, dan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Maka kita harus bermain bersama-sama. Oke. Nah, contoh yang ketiga, tidak bertengkar dengan teman. Nah, ketika tadi bermain dengan teman yang berbagai suku bangsa yang ada di sekolah kita, maka dalam bermain kita tidak boleh bertengkar. Jika ada temannya yang bertengkar, maka kalian harus memisahkannya, dipisah, bukan malah disorai. Ayo, ayo, ayo lanjutkan, ayo teruskan. Nah, itu tidak boleh. Maka kalau ada teman yang bertengkar harus segera dipisah. Kalau kalian tidak bisa memisah mereka, maka segera laporkan kepada Bapak atau Ibu guru. Oke ya. Nah, contoh berikutnya, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Ya. Nah, ketika pada hari di mana kalian mendapat giliran piket kelas, satu kelompok itu harus bersama-sama, bekerja sama, melaksanakan piket kelas. Misalkan jika dalam satu kelompok ada 4 anak yang piket kelas, maka semuanya harus piket, tidak hanya yang 2 saja yang rajin piket, yang lainnya malas, nggak mau piket kelas. Nah, itu tidak boleh, itu tidak mencerminkan pengamalan sila ketiga. Jadi ketika piket kelas, biar kelasnya cepat bersih, biar kelas biar kelihatan nyaman, maka semuanya petugas pada waktu itu harus bersama-sama bekerja sama melaksanakan piket kelas. Anak-anak, selanjutnya adalah sila yang kelima. Sila yang keempat. Ya. Sila yang keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, ini lambang sila yang keempat. Bunyinya bagaimana? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini bunyi sila yang keempat. Terus bagaimana contohnya? Seperti apa contoh penerapannya di dalam kehidupan di sekolah? Nah, ini contohnya.
Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Ya, di dalam kelas, jadi kita sangat mungkin sekali akan terjadi perbedaan pendapat. Ya. Maka pendapat yang berbeda-beda, jika si A berbeda pendapat dengan si B, maka kita harus menghormatinya. Ya. Nah, contoh yang kedua, musyawarah ya, melaksanakan musyawarah memilih ketua kelas atau petugas piket. Ya. Jadi ketika di dalam musyawarah memilih ketua kelas tadi pasti akan terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Ya, maka harus menghormati pendapat orang lain. Ya, dalam satu kelas tidak mungkin ya pendapatnya sama semua. Pasti ada yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dan itu semuanya harus saling menghormati. Yang ketiga contohnya, musyawarah belajar kelompok. Nah, ketika dapat tugas kelompok, ya, dikerjakan, didiskusikan bersama-sama. Ya, namanya musyawarah belajar kelompok. Contoh yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Ya, contohnya tadi ketika musyawarah di kelas, ya, ketika musyawarah di dalam kelas, pasti ada yang punya pendapat yang berbeda. Nah, ketika pendapatnya berbeda tadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman. Kehendak itu apa? Kemauan, keinginan. Ya, keinginanku kayak gini, seperti ini. Nah, jika kamu nggak nurut dengan keinginan saya, temennya diancam. Awas, kamu nggak boleh mainan sama saya. Awas nanti, ya, kalau pulang tak cegat misalnya. Ya, itu tidak boleh. Ya, dan ini merupakan contoh pengamalan sila keempat di dalam lingkungan sekolah. Ya, sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, bunyinya apa sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bunyi sila yang kelima. Nah, anak-anakku, bagaimana contohnya penerapan dalam kehidupan di sekolah yang sesuai dengan sila kelima? Ya, ini contoh yang pertama. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Apa hak itu? Nah, hak kalian apa di sekolah? Hak kalian mendapatkan pendidikan. Hak kalian di sekolah mendapatkan pengajaran, diajar oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika waktunya sudah belajar, kok Bapak dan Ibu guru belum sampai di kelas, maka salah satu di antara kalian, ketua kelasnya mungkin, ya, itu mencari. Kenapa Bapak Ibu guru kok belum masuk di kelas? Apa ada sesuatu? Ya, dicari apa lupa atau ada urusan yang lain? Apa ada tugas? Ya, maka kalian cari. Jadi, hak kalian mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu, hak kalian diajar oleh Bapak Ibu guru. Itu ya, hak kalian. Hak kalian apalagi yang lain? Nah, ketika waktunya istirahat, hak kalian adalah bermain. Itu hak kalian. Ya, hak kalian di sekolah. Di antaranya itu. Nah, sekarang kewajiban.
Kewajiban kalian apa selama di sekolah? Belajar, mendengarkan Bapak Ibu guru ketika diajar, ya. Jadi tidak ramai sendiri ketika diajar di kelas, kalian malah ngobrol sendiri. Itu tidak baik. Ya, maka kewajiban kalian selama di kelas, selama di sekolah ya, harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, ya. Itu kewajiban. Ya, masuk tepat waktu. Ketika habis istirahat, waktunya masuk, ada bel berbunyi masuk, maka segeralah masuk ke kelas. Oke? Oke, ini contoh hak dan kewajiban di sekolah. Maka harus dilaksanakan dengan baik. Ya, contoh yang berikutnya. Bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Nah, anak-anak kalian tentunya sudah pernah ya melaksanakan kerja bakti di sekolah? Ya, sudah pernah, akan sering ya. Nah, contohnya apa? Membersihkan halaman, ya, bergotong royong bersama-sama membersihkan kelas, ya. Nah, ini merupakan contoh bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Kemudian yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan. Ya. Jadi ketika ulangan, kalian tidak boleh mencontek, lirak-lirik kanan kiri. Jawaban temanku apa ya? Sama ndak dengan jawabanku. Ya, itu tidak boleh. Jadi sebelum ulangan, kalian setiap hari ada ulangan atau tidak, apalagi kalau ada ulangan, maka kalian harus sudah siap belajar dari rumah, belajar yang sungguh-sungguh, ya, agar ketika ada ulangan kalian sudah siap, ya. Siapkan diri kalian untuk mengerjakan ulangan, ya. Itu tadi contoh pengamalan atau penerapan sila yang kelima di sekolah, ya. Ya, tugas kalian di rumah silahkan kerjakan LKS kalian halaman 66 sampai 68. Dikerjakan di buku LKS, kemudian tidak perlu difoto dan nanti sewaktu-waktu dikumpulkan ke sekolah. Itu ya. Nah, udah paham ya anak-anak? Oke, Ustazah kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah bisa kalian pahami. Dan kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah berpesan untuk kalian tetap semangat di rumah, jaga kesehatan kalian dan mudah-mudahan kita segera berjumpa muka belajar bersama-sama di sekolah ya. Mudah-mudahan kondisi ini akan segera berakhir. Oke, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.